Waves and when the sun set. See. Film dibuka di sebuah pulau yang terletak di wilayah California. Pulau ini adalah kota kelahiran Bobby Z, seorang gangster brutal yang melegenda, yang keberadaannya kini tidak diketahui. Diketahui pula, kalau Bobby Z sudah menjadi buronan polisi sejak lama, akibat berbagai tindakan kriminal yang ia lakukan. Mulai dari penjualan barang haram hingga pembunuhan. Bobby Z is gonna... Pada adegan berikutnya, kita akan dibawa ke sebuah penjara. Lalu kita akan diperkenalkan dengan seorang napi, yang diketahui bernama Tim Kearney. Tim adalah mantan seorang marinir, yang diberhentikan secara tidak hormat, akibat menghajar kolonelnya sendiri sampai cedera, saat dulu bertugas di Timur Tengah. Pasca keluar dari militer, Tim mulai mencoba peruntungan di dunia kepremanan. Yang sering melakukan tindakan kriminal, sampai akhirnya ia berujung mendekam di penjara. Bahkan di dalam penjara pun, Tim kerap terlibat perkelahian dengan para napi lain. Terutama dengan seorang napi penguasa penjara, yang diketahui bernama Mad Dog. You need protection and we're it. Muak dengan kebrutalan Mad Dog yang kerap membulinya, Tim pun pada akhirnya memutuskan menghabisinya. Tim berhasil menghabisi Mad Dog, meskipun dirinya harus babak belur, dikeroyok oleh geng Mad Dog. Dampak dari pembunuhan yang ia lakukan, Tim dipanggil menghadap agen Cruz. Agen Cruz mengatakan, kalau Tim sudah tidak aman lagi berada di penjara tersebut. Karena semua anggota Mad Dog, sudah pasti akan membunuhnya tidak lama lagi, untuk balas dendam atas kematian ketua mereka. Agen Cruz lantas menawarkan sebuah kesepakatan, yang tentunya sangat menguntungkan bagi Tim, yaitu kebebasan dan perlindungan mutlak dari FBI. Tetapi dengan sebuah syarat, yaitu Tim harus mau bekerja dengan FBI, untuk menjalankan sebuah misi yang lumayan sulit. Yaitu sebuah misi penyamaran, sebagai gangster kartel brutal paling diincar, yang tak lain adalah Bobby Z. Diketahui kalau Bobby Z sudah menjadi gangster di usia remaja. Sampai akhirnya ia menjadi legenda paling disegani, sekaligus ditakuti oleh kawan maupun lawan. Tapi sekarang, Bobby Z telah menghilang entah kemana. Pihak kepolisian meyakini kalau Bobby Z sudah mati, tetapi agen Cruz tidak begitu yakin mengenai hal itu. FBI memilih Tim dalam menjalankan misi ini, bukanlah tanpa alasan, tetapi karena sosok Bobby Z yang sangat mirip dengan sosok Tim. Didukung dengan latar belakang Tim yang seorang mantan marinir, dan seorang napi kriminal yang cukup brutal. Yang tentu sudah tidak asing lagi dengan misi sulit, dan lumayan paham dengan seluk-beluk dunia kriminal. Couldn't even get a drive. 2 gym bags into 4 for 2. Unlike a businessman, like the morning mist. Profit share. Adegan beralih ke negara Meksiko, lalu kita akan dibawa ke markas ketua mafia bernama Don Huertero. Huertero telah menyandra seorang ketua polisi bernama Moremo, yang merupakan partner dan juga saudara agen Cruz. Mexico. Sebelumnya, Huertero telah membuat kesepakatan dengan FBI, yaitu pertukaran sandera antara Moremo dan Bobby Z. Karena kelompok Don Huertero meyakini, kalau Bobby Z telah ditangkap oleh FBI. Padahal sebenarnya, FBI sendiri belum mengetahui keberadaan Bobby Z, dan jika Huertero mengetahui akan hal itu, bisa dipastikan ia akan menghabisi Moremo. Maka dari itulah, agen Cruz meminta Tim, menyamar sebagai Bobby Z. Mengingat, wajah Tim sangat mirip dengan gangster legenda tersebut. Setelah mendengar semua penjelasan misi ini, Tim pun tanpa ragu menerima tawaran tersebut. You pretend to be Z. Don Huertero is gonna leave you here. Agar lebih meyakinkan, rambut Tim yang gondrong pun dipotong, agar bisa semirip mungkin dengan Bobby Z. Selesai itu, Tim lalu ditunjukkan foto 2 orang wanita, yang diketahui sangat dekat dengan Bobby Z. Kedua wanita ini bernama Olivia dan Elizabeth. That's Audrey. No. Elizabeth. I thought you guys... Shut up. Setelah semua persiapan dirasa cukup, Tim langsung dibawa menuju ke perbatasan Amerika dan Meksiko, untuk melakukan pertukaran seperti yang sudah diatur. Sebelum pertukaran terjadi, agen Cruz memberikan alamat dan nomor telepon seorang pria bernama Mong, yang merupakan sahabat masa kecil Bobby Z. Mong sendiri adalah ahli internet dan juga matematikawan, yang selama ini membantu Bobby Z dalam mengembangkan bisnisnya.
Di saat pertukaran sedang berlangsung, entah kenapa, agen Cruz malah ingin menembak Tim. Untungnya Tim tanpa sengaja tersandung, sehingga tembakan agen Cruz meleset. Tembakan dari agen Cruz jelas memancing kedua kubu saling terlibat baku tembak. Tim yang panik bergegas bersembunyi ke dalam semak-semak. Namun ia dipergoki seorang anak buah Huertero yang langsung menodongkan senjata dari arah belakang. Kemudian, ia pun dibawa pergi. Lalu adegan beralih ke Meksiko, terlihat Tim sudah berada di markas Bobby C. Di sana ia diperlakukan layaknya seperti seorang raja, karena mereka semua mengira kalau Tim adalah Bobby C. Di kolam renang, Tim melihat Elizabeth bersama dengan seorang anak bernama Kit. Kemudian, pelayan memberitahu Tim, kalau ada orang yang ingin bertemu dengannya. Orang itu adalah Michael, yang merupakan tangan kanan Bobby C, yang sangat ahli dalam hal perkebunan. Michael mengatakan, kalau Don Huertero belum sempat menyambut kepulangan Bobby C, karena banyak urusan yang harus ia selesaikan. Meski begitu, Huertero sangat senang, mengetahui Bobby C telah kembali dalam keadaan selamat. Sekembalinya ke kamar, Tim atau Bobby C disambut oleh Elizabeth, yang ternyata merupakan kekasih Bobby C. Bahkan dari mulut Elizabeth pula, Tim mengetahui kalau anak kecil tadi, yaitu Kit, merupakan anak Bobby C bersama Olivia, yaitu anak gadis Don Huertero, yang ternyata sudah meninggal beberapa tahun lalu. Tetapi Elizabeth mengatakan, kalau tidak ada yang mengetahui kalau Kit adalah anak Bobby C, kecuali ia dan Olivia, termasuk Bobby C sendiri. Kemudian, Elizabeth memancing Tim, yang ia kira Bobby C, untuk melakukan ritual bercocok tanam. Tim yang pisau tumpulnya sudah lama tidak diasah, tentu dengan senang hati melakukannya. Selesai itu, Elizabeth pun menanyakan kepada Bobby alias Tim, apa rencana Tim ketika bertemu dengan Don Huertero nanti. Karena menurut pengakuan Elizabeth, Don Huertero berencana akan membunuh Bobby C, dan Bobby C sendiri sudah mengetahui akan hal itu. Tim yang baru mengetahui akan hal itu, ia pun mulai khawatir akan nasibnya sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, kalau Tim bukanlah Bobby C, dan tentu ia tidak ingin mati sia-sia di sana. Pada akhirnya, Tim memutuskan untuk melarikan diri, sembari mencuri sedikit uang milik Michael. Namun saat akan pergi, ia dilihat oleh Kit, yang malah meminta untuk ikut. Karena Kit sudah tidak tahan tinggal di sana, dan diperlakukan dengan sangat buruk oleh Michael. Tim yang kasihan, lantas membawa Kit kabur menaiki kuda. Sialnya, kepergian keduanya dipergoki oleh Michael, yang lantas menyuruh semua anak buahnya mencegat mereka. Hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di tengah pengejaran, Tim menyuruh Kit turun dan bersembunyi. Sementara dirinya, akan mencoba melawan mereka semua. Setelah berhasil menumbangkan mereka semua satu persatu, Tim lantas mengambil senjata mereka, dan lanjut kabur bersama Kit menggunakan motor. Namun setelah cukup jauh berjalan, motor tersebut malah kehabisan bensin. Dengan terpaksa, keduanya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. You know what a marine is? SEALs. And we're going to shoot you. Don't scream. See, you wouldn't have made a very good marine. Sementara di markas, Elizabeth dihukum oleh Michael, karena telah membocorkan rencana Don Huertero, yang ingin membunuh Bobby C. You know what? Better for me. My face, okay? Beralih ke Tim dan Kit, yang di dalam perjalanan malah diserang granat, yang dijatuhi dari atas helikopter. Beruntung mereka dengan sigap mengelak, dan bersembunyi di balik batu besar. Namun tak lama setelah itu, anak buah Michael muncul menggunakan kuda. Tapi Tim berhasil menghabisi mereka dengan tembakan, dan juga baku hantam.
Alhasil, sebagian besar dari mereka berhasil ia bantai. Namun saat akan melarikan diri, Tim sempat tertembak di bagian kaki. Sementara di markas, Michael disiksa oleh Don Huertero, yang dianggap tidak becus menjaga Bobby Z, alias Tim. Michael membela diri, kalau semua ini adalah salah Elizabeth, yang telah membocorkan rencana Huertero kepada Tim. Kemudian, Tim menemui Elizabeth, yang ternyata adalah sahabat Olivia, anak gadis Don Huertero yang sudah tewas. Kemudian, Elizabeth menunjukkan luka di sekujur tubuhnya, akibat siksaan dari Michael. Huertero lantas menyuruh tangan kanannya, yaitu Jensen, untuk segera menemukan Bobby Z alias Tim. Jika dalam 3 hari, ia gagal menangkap Bobby Z, maka Huertero akan menyiksa Jensen, seperti ia menyiksa Michael. Di malam harinya, Huertero lanjut menyiksa Michael. Karena Huertero tak terima, sahabat anaknya yaitu Elizabeth, disiksa oleh Michael. Singkat cerita, di keesokan harinya, Agen Cruz menemukan mayat Michael, yang dibuang di tumpukan sampah. Agen Cruz juga sudah mengetahui perihal Kim yang telah kabur dari markas Don Huertero. Kemudian, ia menelpon John C. ketua geng motor, yang merupakan sahabat dari Mad Dog, napi yang tempo hari dibantai oleh Tim di penjara. Agen Cruz mengabarkan kepada John, terkait Tim yang sudah keluar dari penjara, dan sekarang berada di perbatasan Meksiko. Mengetahui itu, John pun mulai bergerak memburu Tim, untuk balas dendam atas kematian sahabatnya, yaitu Mad Dog. Di sini kita masih belum diberitahu, alasan Agen Cruz ingin Tim mati. Beralih ke Tim dan Kit, yang saat ini menginap di sebuah motel, untuk beristirahat sejenak. Kemudian, Tim membeli mobil bekas milik si pemilik penginapan, sebagai kendaraan untuk memudahkan pelarian mereka. Di sana Tim lantas mengobati luka tembaknya. I just don't know who's out. Get back in the cabin. No. You mean you don't know? Kemudian, Tim menelpon Mong, yaitu sahabat dekat Bobby Z. Dengan mengaku sebagai Bobby Z, Tim meminta bantuan Mong, yaitu bantuan uang dan paspor, untuk dirinya dan Kit. Mong cukup kaget mendengar Bobby Z, yang secara tiba-tiba menghubungi dirinya. Kemudian, ia menyuruh Tim yang ia kira Bobby Z, untuk datang ke tempatnya esok hari jam 1 siang. Sementara itu, Jensen kini mendatangi penginapan Tim, dan bertanya terkait keberadaan Tim, kepada si pemilik penginapan. Karena disogok sejumlah uang, si pemilik penginapan tanpa ragu mengatakannya. Ternyata, di sana juga sudah ada John, yang juga berniat memburu Tim. Kemudian, Jensen menyusup ke dalam penginapan Tim. Namun ia tidak menyadari, kalau tempat itu sudah dipasangi bom oleh Tim. Tak lama kemudian, Tim dan Kit kembali ke penginapan, namun saat akan masuk, Tim menyadari kalau penginapan itu sudah dibobol. Tim lantas berteriak melarang Kit membuka pintunya. Hingga akhirnya, Tim berhasil menyelamatkan Kit dari ledakan itu. Dan hanya Jensen yang tewas akibat ledakan itu. Di waktu yang sama, John muncul dan langsung menyerang Tim. Akan tetapi, Tim berhasil melumpuhkannya. Lalu Tim mengambil kunci motor John, dan membiarkannya untuk tetap hidup. Adegan beralih ke rumah Mong, yang ternyata sudah ada Elizabeth di sana. Mong menceritakan terkait Bobby Z, yang akan mendatangi rumahnya. Dan Mong berencana akan mengadakan pesta, untuk menyambut kedatangan sahabatnya itu. Di keesokan harinya, Tim mendatangi kediaman Mong, yang sedang mengadakan pesta. Di sana Tim bertemu dengan Elizabeth, yang ternyata sudah mengetahui, kalau Tim sebenarnya bukanlah Bobby Z. Bahkan, Elizabeth sudah mengetahui itu saat pertama kali bertemu. Untuk itulah Elizabeth sengaja memberitahu Tim, perihal Don Huertero yang ingin membunuh Bobby Z. Sementara di luar rumah, terlihat Agen Cruz bersama partnernya, sedang mengintai pergerakan Tim. Kemudian, Tim meminta Elizabeth mengantarnya menemui Mong, namun Elizabeth melarangnya.
Karena ternyata, Mong telah mengkhianati Bobby C, dan berniat melarikan semua uangnya. Saat ini, Mong sudah berada di pelabuhan, menunggu kedatangan Elizabeth untuk kabur bersama. Elizabeth sudah meminta bantuan Mong yang kini berada di pelabuhan, untuk membawa Tim dan Kit kabur dari Meksiko. Kemudian, Tim membawa Elizabeth menjemput Kit di sebuah penginapan. Namun ternyata, di sana sudah ada Don Huertero bersama anak buahnya, yang saat ini menyandera Kit. Ternyata, motif Don Huertero ingin membunuh Bobby C, tak lain adalah untuk balas dendam. Karena Bobby C, telah membawa kabur semua uangnya, dan juga membuat hidup anak gadisnya, yaitu Olivia menderita. Sampai akhirnya, Olivia meninggal setelah melahirkan Kit. Huertero sudah lama mengetahui, kalau Kit adalah anak Bobby C, alias cucunya sendiri. Untuk itulah, ia menugaskan Michael, untuk membuat hidup Kit menderita, selama ia tinggal di markas. Kemudian, Huertero menugaskan anak buahnya untuk menghabisi Kit. Namun inilah yang terjadi. Ternyata sebelum ini, Tim sudah mengajari Kit, gerakan untuk membela diri. Namun pada akhirnya, Tim berhasil membunuh Don Huertero, dan semua anak buahnya. Di balik itu, agen Cruz menemui Bobby C yang asli, di tempat persembunyiannya selama ini. Ternyata selama ini, agen Cruz dan Bobby C sudah bersekongkol, yaitu memalsukan kematian Bobby C, lalu dengan sengaja menjadikan Tim sebagai korban. Pantas saja agen Cruz berusaha membunuh Tim, namun selalu berujung gagal. Jika Tim mati, maka Don Huertero tidak akan lagi mengincar Bobby C yang asli, begitu juga dengan FBI, yang selama ini mengincar Bobby C. Dengan begitu, mereka berdua bisa membagi semua uang milik Don Huertero, yang telah dicuri oleh Bobby C. Diketahui uang itu kini ada bersama Mong, yaitu sahabat Bobby C. I got Motorheads. I just scared that all me a body that these guys should tell me Kearney is dead. Monk on the boat in the morning. Beralih ke Mong, yang tengah menunggu kedatangan Elizabeth, sembari membawa tas penuh uang milik Bobby C. Namun ternyata, Mong telah dijebak oleh Elizabeth. Nah, you mean nigger. Come on. Kemudian, Tim memberikan 2 gepok uang itu kepada Mong, dan memintanya untuk kabur sendiri. Sementara dirinya, akan kabur bersama Elizabeth dan Kit. Merasa keadaan sudah aman, Tim malah membuang senjatanya ke laut. Namun tak lama kemudian, John dan geng motornya datang menyerang, dan membuat posisi Tim terpojok. You guys, I don't know why you're shooting at. Di waktu yang sama, agen Cruz datang bersama Bobby C yang asli, berniat ingin membunuh Tim, dan mengambil kembali uang mereka. Kesempatan ini lantas digunakan oleh Tim, untuk menghasut geng motor John, bahwa dirinya adalah Bobby C yang asli. Sementara yang bersama agen Cruz, adalah Tim yang asli, yaitu napi yang membunuh Mad Dog ketua mereka. Di sini geng motor dibuat kebingungan, siapa sebenarnya Tim yang asli. Karena agen Cruz, juga bersikeras meyakinkan geng motor John, kalau yang ada di hadapan mereka adalah Tim yang asli. Lalu Elizabeth dan Kit muncul sambil berteriak, dengan memanggil Tim dengan sebutan ayah. Akhirnya geng motor yakin, kalau Tim yang asli, adalah orang yang bersama agen Cruz. Dengan sigap mereka menembak agen Cruz dan Bobby C, sampai tewas di tempat. Sedangkan Tim, melompat dari jembatan menuju ke kapal penjemputan. Pada akhirnya, mereka bertiga berhasil melarikan diri, dan hidup bahagia sebagai keluarga. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thanks for the bill.